Saudaranya sendiri sedang merobek-robek surat-surat lama dan membakar oto-oto rahasia yang menunjukkan hubungannya dengan Maya. Api menyala ganas di lantai kayu rumah keluarga mereka di Jakarta. "Kau monster! Kau menghancurkan nama baik keluarga," teriak Rina dengan mata penuh kebencian, sebelum melemparkan Aisyah keluar rumah tanpa sepeser pun warisan ayah mereka yang baru saja meninggal. Malam itu, Aisyah berdiri di jalan hujan deras, tanpa tempat berteduh, menyadari bahwa kebencian saudaranya karena orientasi seksualnya telah merampas segalanya darinya. Aisyah berjalan tertatih di trotoar basah Jalan Sudirman, tas kecil di bahunya berisi hanya pakaian ganti dan dompet kosong. Hujan deras Jakarta malam itu seolah-olah mengejeknya, mencuci luka yang baru saja terbuka. Baru 3 jam lalu, hidupnya runtuh seperti gedung tua yang dihantam gempa. Rina, kakak perempuannya yang selalu ia anggap sebagai pelindung, ternyata menjadi algojo. "Lesbian. Kau pikir ayah akan bangga? Kau malu bagi kami," kata-kata Rina masih bergema di telinganya, tajam seperti pisau. Keluarga mereka berasal dari keluarga Muslim tradisional di pinggiran Jakarta. Ayah, seorang pedagang kain sukses, meninggal 2 bulan lalu karena serangan jantung. Ibu sudah tiada sejak mereka kecil. Warisan ayah, rumah, toko kain di pasar Tanah Abang, dan tabungan jutaan rupiah, seharusnya dibagi rata antara Aisyah dan Rina. Tapi Rina, yang lebih tua 4 tahun, mengendalikan semuanya. Ia bekerja sebagai guru sekolah menengah, dikenal sebagai wanita saleh yang taat beragama. Aisyah, di usia 28 tahun, adalah desainer Grace Relance, hidup mandiri tapi selalu menyembunyikan rahasianya. Rahasia itu bernama Maya. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah kai seni di Kemang. Maya, 27 tahun, seorang jurnalis independen dengan semangat api, membuat Aisyah merasa utuh untuk pertama kalinya. Cinta mereka tumbuh diam-diam, di balik tembok masyarakat yang penuh prasangka. Di Indonesia, menjadi lesbian bukan hanya tabu, itu seperti kutukan. Keluarga, tetangga, bahkan undang-undang tak ramah. Aisyah tahu risikonya, tapi ia tak pernah menduga pengkhianatan datang dari darah daging sendiri. Pagi harinya, Aisyah menelepon Maya dari warung telepon umum. Aku diusir, Mai." Rina tahu semuanya. Suara Aisyah gemetar. Maya langsung datang, membawanya ke apartemen kecilnya di Cilandak. "Kita akan lewati ini bersama," kata Maya, memeluknya erat. Tapi di dalam hati Aisyah, badai bergolak. Mengapa Rina begitu membenci? Apakah karena ajaran agama yang ia pegang teguh, atau karena rasa malu di mata masyarakat? Rina pernah bilang keluarga kita harus sempurna. "Kau rusak itu." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Aisyah tak bisa membalas. Ia hanya pergi, meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Hari-hari berikutnya, Aisyah mencoba bangkit. Ia mencari pekerjaan baru, tapi pikirannya tak tenang. Rina telah mengubah surat wasiat ayah, mengklaim semuanya atas nama melindungi kehormatan keluarga. Pengacara yang Aisyah hubungi bilang kasusnya sulit, bukti minim, dan masyarakat cenderung berpihak pada yang senormal. Aisyah merasa dikhianati 2 kali, oleh saudaranya dan oleh sistem yang tak adil. Di malam-malam insomnia, ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah mencintai Maya? Apakah ini hukuman? Maya menjadi penyangga utamanya. Mereka bicara panjang lebar tentang masyarakat Indonesia yang masih bergulat dengan isu. "Banyak yang seperti kita, Ais. Tapi mereka sembunyi karena takut," kata Maya. Aisyah ingat berita-berita tentang raya polisi di klub gay, atau ceramah ulama yang mengecam homoseksualitas sebagai dosa besar. Keluarganya dulu sering mendengarkan itu. Rina sebagai guru bahkan mengajarkannya di sekolah. Mereka tak paham, Mai.
Mereka lihat kita sebagai ancaman bagi keluarga tradisional. Suatu hari, Aisyah mendapat pesan dari sepupu mereka, Budi. Rina bilang kau pergi karena masalah pribadi. Dia ambil alih toko ayah. Ma, Ais. Itu konfirmasi akhir. Rina tak hanya mengusir, ia mencuri warisan. Aisyah marah, tapi juga sedih. Mereka dulu dekat, bermain bersama di halaman rumah, berbagi rahasia masa kecil. Kapan kebencian itu tumbuh? Mungkin saat Rina menikah dulu, tapi gagal karena suaminya selingkuh. Atau saat ayah sakit, dan Rina merawatnya sendirian sementara Aisyah sibuk dengan pekerjaan. Aisyah memutuskan untuk maju. Ia dan Maya pindah ke apartemen lebih besar, mulai bisnis desain bersama. Tapi luka itu tak sembuh. Setiap melihat foto keluarga lama, Aisyah merasa kehilangan. Aku harus lupakan dia, gumamnya. Tapi dalam hati, ia tahu darah lebih kental dari air. Konflik batinnya semakin dalam, antara cinta sejati dan ikatan keluarga yang rusak. Masyarakat menekan, tapi keputusan Aisyah untuk tetap bersama Maya adalah pemberontakan kecilnya. Waktu berlalu, 6 bulan kemudian. Aisyah mulai sukses, klien bertambah. Tapi suatu malam, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aisyah. Ini Rina. Aku butuh bantuanmu. Suara Rina lemah, penuh penyesalan. Aisyah terdiam. Apa yang terjadi? Mengapa sekarang? Hati Aisyah terbelah, antara dendam dan kasih sayang yang tersisa. Suara Rina di telepon seperti hantu dari masa lalu. Aisyah memegang gagang telepon erat, jantungnya berdegup kencang. Bantuan apa? Setelah kau rampas segalanya, tanya Aisyah dingin. Rina terdiam sejenak, lalu menjelaskan. Ia sakit parah, kanker payudara stadium lanjut. Dokter bilang butuh operasi mahal, jutaan rupiah yang tak ia punya. Toko ayah bangkrut karena salah kelola, dan Rina sendirian. Aku tahu aku salah, Ais. Tapi tolong. Demi ayah. Aisyah menutup telepon, air mata mengalir. Maya yang mendengar semuanya, memeluknya. Kau tak wajib bantu dia. Dia menyakitimu. Tapi Aisyah bingung. Kebenciannya pada Rina campur aduk dengan rasa bersalah. Apakah ia egois karena tak membantu? Di masyarakat Indonesia, keluarga adalah segalanya. Mengabaikan saudara sakit seperti melanggar norma. Tapi Rinalah yang memutus ikatan itu dulu. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia ingat masa kecil di rumah sederhana di Bekasi. Rina selalu melindunginya dari buli sekolah. Aku kakakmu, aku jaga kau, kata Rina dulu. Tapi saat Aisyah remaja, ia mulai sadar ketertarikannya pada perempuan. Ia sembunyikan, takut. Saat kuliah, ia bertemu gadis pertama, tapi putus karena tekanan. Maya berbeda, ia membuat Aisyah berani. Pagi harinya, Aisyah bertemu Rina di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Rina tampak kurus, rambutnya rontok karena kemoterapi. Makan aku, Ais. Aku takut masyarakat tahu. Aku pikir kau bisa diubah. Rina menangis. Aisyah duduk di sampingnya, hati teriris. Kau tak paham, Rin. Ini bukan pilihan. Ini siapa aku. Mereka bicara panjang pertama kalinya sejak pengusiran. Rina cerita tentang tekanan dari tetangga dan rekan kerja. Mereka bilang merusak moral bangsa. Aku takut kehilangan pekerjaan. Aisyah marah. Jadi kau korbankan aku demi citra. Kau curi warisan ayah. Rina mengaku ia gunakan uang itu untuk bayar hutang toko, tapi gagal. Sekarang ia sendirian. Suami dulu meninggalkannya, tak ada anak. Aisyah merasa kasihan, tapi juga marah.
Ini momen konfrontasi antara korban dan pelaku. Kau pikir Ma cukup? Tanya Aisyah. Rina jawab, tidak. Tapi aku berubah. Aku baca tentang LGD. Aku salah. Aisyah pulang dengan pikiran kusut. Maya mendukung, tapi khawatir. Jangan biarkan dia manipulasi kau. Aisyah tahu, tapi darah keluarga memanggil. Ia mulai cari informasi tentang kanker, biaya operasi. Butuh 200 juta rupiah. Aisyah dan Maya punya tabungan dari bisnis, tapi tak cukup. Aisyah memutuskan jual apartemen mereka. Ini untuk Rina, tanya Maya terkejut. Bukan. Untuk aku. Untuk tutup bab ini. Prosesnya sulit. Aisyah hubungi agen properti, tapi hati berat. Apartemen itu simbol kebebasan mereka, tempat cinta tumbuh tanpa prasangka. Maya setuju, tapi dengan syarat, kita mulai lagi bersama. Sementara itu, kondisi Rina memburuk. Aisyah kunjungi lagi, bawa makanan. Mereka bicara tentang ayah. Ayah akan makan kita berdua, kata Rina. Aisyah ragu. Ayah dulu konservatif, tapi mencintai mereka. Konflik batin Aisyah memuncak. Ia mimpi buruk, Rina mati, dan ia menyesal. Bangun, ia putuskan lanjut. Tapi masyarakat sekitar mulai gosip. Tetangga Maya tahu Aisyah bantu saudara yang dulu usir dia. Gila ya, masih bantu orang jahat, kata mereka. Itu tambah tekanan. Di Indonesia, isu LGD masih panas, raya, diskriminasi, bahkan ancaman hukum. Aisyah takut jika cerita ini bocor, bisnis mereka hancur. Akhirnya, apartemen terjual. Uang masuk, Aisyah transfer ke rumah sakit. Operasi sukses, Rina selamat. Tapi harga yang dibayar Aisyah besar, mereka pindah ke rumah sewa kecil, bisnis terganggu. Maya tetap setia, tapi Aisyah merasa kehilangan. Apakah ini benar? Tanyanya pada Maya. Maya jawab, kau pilih kasih sayang atas dendam. Itu kekuatanmu. Tapi cerita tak berakhir. Rina pulih, tapi hubungan mereka rapuh. Aisyah tuntut penjelasan lebih dalam. Mengapa kau benci aku begitu? Rina jawab, karena aku takut sendirian. Kau punya Maya, aku tak punya siapa-siapa. Itu wahyu, kebencian Rina dari rasa iri dan kesepian. Aisyah sadar, masing-masing punya luka. Setelah operasi, Rina tinggal di rumah sewa Aisyah dan Maya untuk pemulihan. Keputusan itu kontroversial. Maya awalnya menolak, dia pernah lukai kau. Tapi Aisyah bersikeras, ini kesempatan untuk sembuh bersama. Rumah kecil di Tebet jadi saksi pertemuan canggung. Rina masih lemah, belajar terima Maya. Terima kasih, Maya. Aku salah menilai kalian, katanya suatu hari. Tapi penyembuhan tak mudah. Rina sering ingat masa lalu, minta Ma berulang. Aisyah dengar, tapi hati masih sakit. Kau tak tahu betapa sulitnya hidup sebagai lesbian di sini, Rin. Setiap hari, aku takut. Takut dihakimi, takut kehilangan pekerjaan. Rina mengangguk. Ia cerita pengalamannya setelah mengusir Aisyah, ia kesepian. Teman-teman menjauh karena gosip toko bangkrut. Aku sadar kebencianku padahal dari doktrin, bukan hati. Konflik muncul lagi saat Rina ingin kembali ke masyarakat. Ia takut jika orang tahu Aisyah lesbian, reputasinya hancur. Kita bisa bilang kau single, usul Rina. Aisyah marah. Lagi. Kau mau sembunyikan aku lagi. Ini momen kritis, apakah Rina benar berubah? Maya campur tangan, kau harus dukung Aisyah terbuka atau pergi. Rina diam, lalu setuju. Aku akan bantu kalian. Waktu berlalu, Rina pulih. Ia mulai kerja paruh waktu sebagai tutor.
Aisyah dan Maya bangun bisnis lagi, desain untuk kampanye sosial. Mereka ikut komunitas underground di Jakarta, bertemu orang-orang seperti mereka. Tapi tekanan masyarakat meningkat. Berita tentang undang-undang anti di daerah tertentu membuat Aisyah cemas. Bagaimana jika kita diusir lagi, tanyanya. Suatu hari, Rina dihadapkan pilihan. Rekan kerjanya tahu tentang Aisyah. Kau inginkan adikmu begitu. Itu dosa, kata mereka. Rina bisa diam, tapi ia bela, dia adikku. Cinta tak salah. Itu pertama kalinya Rina konfrontasi prasangka. Ia pulang cerita pada Aisyah. Aku kehilangan teman, tapi aku bebas. Aisyah peluk dia, air mata bahagia. Tapi drama belum usai. Maya dapat tawaran kerja di Bali, lebih aman untuk pasangan LED. Kita pindah, tanya Maya. Aisyah ragu karena Rina. Aku tak tinggalkan dia lagi. Rina dengar, lalu bilang, pergilah. Aku akan baik-baik saja. Tapi Aisyah tolak. Kita keluarga. Keputusan itu bawa konsekuensi, bisnis mereka kena boikot dari klien konservatif. Aisyah hadapi momen etis. Apakah ia korbankan masa depan untuk keluarga? Dalam hati, ia tahu jawabannya. Ia tetap di Jakarta, bantu Rina bangun toko baru. Maya setuju, meski berat. Ini ujian cinta kita. Mereka hadapi diskriminasi bersama, tetangga gosip, ancaman online. Tapi itu buat mereka lebih kuat. Rina mulai advokasi kecil-kecilan, bicara dengan muridnya tentang toleransi. Jangan hakim orang dari orientasinya, katanya. Itu perubahan besar. Aisyah bangga tapi juga was-was. Jangan bahayakan diri, Rin. Rina jawab, ini bayar hutangku padamu. Konflik puncak datang saat keluarga besar datang. Paman mereka tahu semuanya. Kau inginkan ini. Potong hubungan, kata paman. Rina bela Aisyah, dia bagian keluarga. Kalau kau tolak, tolak aku juga. Paman pergi marah. Itu pengkhianatan balik, Rina korbankan citranya untuk Aisyah. Aisyah merenung. Harga yang dibayar semua orang besar. Ia kehilangan warisan, rumah, ketenangan. Rina kehilangan kesehatan, teman. Maya kehilangan peluang. Tapi mereka dapatkan sesuatu, pemahaman. Apakah ini layak, gumam Aisyah? Tahun berganti. Aisyah, Maya, dan Rina hidup dalam harmoni rapuh. Bisnis desain mereka berkembang, fokus pada isu sosial termasuk hak LED. Rina jadi bagian tim, bantu administrasi. Tapi bayang masa lalu masih ada. Aisyah sering mimpi pengusiran, bangun berkeringat. Kau baik-baik, tanya Maya. Aisyah angguk, tapi dalam hati, luka itu abadi. Suatu hari, krisis baru muncul. Rina kambuh. Dokter bilang perlu pengobatan lanjutan, mahal lagi. Aisyah panik. Tabungan habis. Kita jual apa lagi? Maya usul pinjam bank, tapi Aisyah tolak. Aku akan jual saham bisnis. Maya protes, itu mimpi kita. Tapi Aisyah teguh. Rina saudaraku. Aku tak biarkan dia mati. Keputusan itu picu pertengkaran. Maya merasa dikorbankan. Selalu Rina. Bagaimana dengan kita? Aisyah jawab, ini bukan pilih satu. Ini tanggung jawab. Maya pergi sehari, tapi kembali. Aku cinta kau, Ais. Kita lewati ini. Mereka jual saham, dapat uang. Rina selamat lagi. Tapi hubungan Aisyah Maya tegang. Apakah aku salah? Tanya Aisyah pada diri sendiri. Rina tahu pengorbanan itu. Hentikan, Ais. Biarkan aku pergi. Tapi Aisyah tolak. Kau bayar dengan perubahanmu.
Rina mulai ikut seminar tentang belajar dari aktivis. Ia tulis artikel anonim tentang pengalaman kritik masyarakat. Indonesia perlu berubah. Keluarga tak boleh hancur karena prasangka. Konfrontasi besar datang saat demo anti-LGBTQ di Monas. Rina ingin ikut kontrademo. Aisyah khawatir bahaya. Tapi Rina pergi bawa plakat cinta tak kenal gender. Ia ditangkap polisi singkat, tapi dibebaskan. Pulang, ia bilang, "Ini untukmu, Ais." Aisyah terharu. Itu momen Orthogt, pengorbanan timbal balik. Bisnis mereka pulih, tapi Aisyah hadapi dilema moral. Seorang klien besar tawari kontrak, tapi syarat, sembunyikan identitas LGBTQ. Kita butuh uang, kata Maya. Rina setuju. Tapi Aisyah tolak, ini pengkhianatan diri. Mereka kehilangan kontrak, tapi dapat respek dari komunitas. Waktu terus, Rina sehat penuh. Ia pindah ke rumah sendiri, tapi tetap dekat. Aisyah dan Maya rencana nikah simbolis di Bali. Rina dukung, aku saksi. Itu puncak rekonsiliasi. Tapi Aisyah renung, harga yang dibayar. Kehilangan, pengkhianatan, tapi dapatkan keluarga baru. Approximately 750 words, tunggu, ini kurang. Perpanjang. Aisyah mulai terapi untuk atasi trauma. Psikolog bilang konflik batinmu dari tekanan masyarakat. Aisyah setuju. Di Indonesia, lesbian hadapi stigma ganda dari agama dan budaya. Bagaimana aku makan sepenuhnya, tanyanya. Jawab, waktu. Rina bantu ikut sesi keluarga. Mereka ungkap rahasia lama. Rina akui kebenciannya dari trauma sendiri, dulu ia suka perempuan, tapi tekan. Aku pilih normalitas. Itu wahyu besar. Aisyah paham, Rina proyeksi ketakutannya. Mereka bangun ikatan baru. Rina kenal komunitas LGBTQ, jadi ahli. Tapi tantangan datang, ancaman dari ekstremis. Surat anonim datang, hentikan atau mati. Aisyah takut, tapi tetap maju. Ini perjuangan kita. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ketenangan datang. Aisyah dan Maya menikah secara simbolis di pantai Bali, dengan Rina sebagai saksi. Aku bangga padamu, kata Rina. Mereka kembali ke Jakarta, hidup normal. Bisnis sukses, Rina punya toko kecil lagi. Tapi pelajaran tetap, pengkhianatan punya harga, tapi pengampunan juga. Aisyah renung di diarinya, aku kehilangan segalanya, tapi dapatkan lebih. Apakah itu layak? Rina berubah total, jadi advokat hak asasi. Ia bicara di forum, jangan biarkan prasangka hancurkan keluarga. Cerita mereka jadi inspirasi diam-diam di komunitas. Banyak yang hubungi Aisyah, cerita pengalaman serupa. Terima kasih, kau beri harapan. Tapi Aisyah tahu perjuangan belum usai. Masyarakat Indonesia masih bergulat dengan isu ini. Undang-undang tak berubah, prasangka tetap. Di akhir hari, Aisyah duduk dengan Maya dan Rina, minum teh. Kita lewati badai, kata Maya. Rina angguk, makan aku selamanya. Aisyah jawab, sudah. Tapi dalam hati, ia tahu luka itu bekas. Apakah pengampunan selalu pantas diberikan, meskipun pengkhianatan begitu dalam dan menyakitkan? Approximately 850 words, perpanjang dengan detail akhir. Mereka rencana masa depan, Aisyah ingin anak adopsi, Rina dukung. Tapi tantangan baru, pandemi, ekonomi sulit. Mereka saling bantu. Itu bukti ikatan kuat. Aisyah sadar, cerita mereka tentang pilihan, antara benci dan cinta, masyarakat dan diri. Harga dibayar tinggi, tapi hasilnya, keluarga utuh.